konkret bahwa kasus yang di sana harus dihentikan. Sinkronisasi dengan ini dan sana penting. Kalau sudah keterangan begitu di sana, sini jangan coba main-main. Jadi kalau ada bahasa NM yang mengatakan bahwa oh iya kan tidak mesti ada pengakuan. Nah Rahmat ngomong ke saya, ya kalau nggak ada pengakuan pertanyaannya korbannya siapa? Goblok. Siapa korbannya? Nah, cukup sampai di situ. Nanti kami akan buka dan apa yang disampaikan oleh Ibu JF nanti dan Eda akan terang-terang akan kami sampaikan di sini. Semuanya kita sampaikan secara runut. Silakan Fadel. Ya. Komentari yang tadi, yang kamu juara di sana dengan bintang, terus kata-kata I love you, kemudian tentang penjelasan dia tadi, yang katanya itu dia yang minta disampaikan ke media. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama alhamdulillah buat pendukung dari Indonesia, mungkin ada yang dukung ya kan. Semoga banyak yang dukung buat Fadel sama Bintang. Alhamdulillah banget kita nggak sia-sia bawa Yala ke Indonesia. Individual best dance award. Kita menang pertama. Yang keduanya kita ada grup dance performance di sana. Kita menang juga. Ada 2. Kita bawa gue bawa Yala ke Indonesia. Buat yang loli, kalian udah tahu, jangan bilang editan, jangan ada yang bilang di komen itu editan, bilangnya makasih ya. Tidak, itu I love you sayang. Dan sekarang gue balas buat loli, I love you too. Semoga kita bisa ketemu lagi nanti. Kalau udah diciptakan dua insan untuk bersatu, pasti akan bersatu. Seperti itu. Kamu yakin? Yakin sangat. Del, tapi masalah ini bikin konsentrasi lu keganggu nggak sih pas kompetisi? Oh enggak, kalau buat konsentrasi itu keganggu enggak, karena kita selalu fokus buat ngedance, buat menghibur orang, buat tunjukin supaya ada prestasi ke kalian. Kita selalu fokus kok, alhamdulillah. Oke, Mat, silakan pendalaman hukum dikit, Mat. Tentang kasus sebentar. Pendalaman hukum dulu sebentar, supaya jangan bias. Dari ucapan Loli membuat lu sekarang seperti apa mungkin? Jadi lu yakin gak bakal terjerat hukum atau seperti apa? Sebenarnya dari Bang Rahmat apa? Terus. Padahal ya, dari awal sebenarnya gue udah yakin karena ini fitnah semua dan gue nggak melakukan apapun sama Loli. Jadi gue makanya banyak yang bilang ini kayaknya santai atau apa ya, emang santai. Gue nggak pernah merasa berat atau gimana. Alhamdulillahnya ya Loli keluar speak up dengan I love you sayang ke gue, ya itu membuat makin ngasih tahu ke kalian, jadi nggak perlu ke gue lagi. Kalau gue kan udah percaya dan gue udah yakin. Jadi buat ke kalian nih, jadi buat opini publik biar makin kerubah. Dan itu trofi itu kamu spesial untuk siapa tuh? Itu untuk pertama keluarga, kedua Indonesia, ketiga baru buat Loli. Keren. Alhamdulillah. Itu Allah ya. Iya, itu. Katanya di Malaysia kamu ditanya juga tuh. Ya, tentang Fadel, tentang Laura, tentang Rasman, iya, tentang Nikita. Benar tuh? Itu banyak banget kan, karena kita juga kaget kan di Malaysia itu sampai tahu masalah ini kan, masalah yang nggak masuk akal lah fitnah ini, karena ini kan masalah keluarga tadinya, disangkut pautin ke gua sama Loli kan, ke gua utama, ke keluarga gua, karena ini kan masalah Loli sama ibunya, tapi disangkut-sangkutan ke gua. Makanya sempat bingung aja, oh sampai seviral ini, ternyata sampai serame ini gitu. Jadi makanya nanya Om Rasman, nanya Bang Rahmat, Fadel, Bintang, sampai semua ditanya, sampai Loli gimana kabarnya, sampai ya ibunya juga ditanya ya kan. Del, tapi lu kaget gak sih, sempat gak nyangka, artinya selama ini kan Loli lepas dari lu, tapi tiba-tiba kok dia masih inget lu tuh nyebut salam buat lu. Kalau itu alhamdulillah, karena gue selalu doa, gue selalu ingat Tuhan, dan apapun yang gue serahkan ke Allah pasti bakal dibantu sama Allah. Backingan gue dari Allah dan dikasih kekuatan dari Allah. Jadi gue yakin bakal ada kayak gini-gini nanti ke depannya, bakal ada info-info baik buat gue, bakal ada jalan-jalan baik buat gue. Kalau kebenaran kan gue bilang, kebenaran bakal cari jalannya sendiri itu. Jadi alhamdulillah dibantu sama Allah, ke Om Rasman, ke keluarga, dari orang-orang Indonesia yang dukung gue, sampai akhirnya Loli ada speak up untuk ngomong I love you buat opini publik jadi lebih baik lagi. Lo kan juga kemarin menunggu lama keberadaan Loli di mana, dan akhirnya setelah lo menunggu keluar dan bilang I love you. Iya. Bahagian banget gak sih buat dia? Kalau bahagia banget, karena akhirnya gue tahu kondisinya dia, ternyata putih, cantik, apapun itu ya, gue lihat dia
makin ngerawat diri lah dia, ngerawat diri. Jadi gue bilang Pak, dan masih berijab, itu yang gue tunggu, yang gue lihat. Dan Poin pentingnya di poin situ. pentingnya di situ, dia masih berijab, itu yang gue suka. Jadi makanya alhamdulillah banget sampai dia bisa ngomong untuk gue. Terima kasih buat yang rekam itu, ya. Oke, Del, artinya setelah lu melihat statement dari Loli, lu akan memperjuangkan hubungan lu dengan Loli. Terus keluarga lu seperti apa, menerima nggak? Dari pihak keluarga kita bakal ngomongin lagi, dan pastinya kalau buat gua itu pasti bakal ditolong sama keluarga gua, apalagi kalau gua udah suka, udah sayang dari awal juga yang bantu kan keluarga gua, Loli, dan itu udah setuju gitu. Jadi Mereka gua ini bakal dapat berjuang. dua ya. Mereka ini dapat dua. Saya buka aja. Satu, berhasil memperbaiki kepribadian Loli. Ini kan ibadah, Pak ya, Iya. Pak Umar ya. Ya. Yang kedua, karena Loli berubah dan serius dan dia cerita semuanya. Mereka ini prihatin sekaligus sayang. Dua poin ini, maka saya dan Rahmat akan jadi saksi nikah jika mereka nanti ternyata berlanjut. Dan kalau kasus ini dipaksakan dan seandainya ada tembok yang memisahkan mereka, mereka pasti akan tabrak tembok itu demi cinta mereka. Begitu. Silakan Mat, kasih konstruksi hukumnya. Biar jangan salah ya. Teman-teman, Kita saya bicara pikir konstruksi sedikit hukum aja. ya. Pertama gini, tadi ketika pemeriksaan kan di ruangan pemeriksaan itu banyak penyidik itu kan. Jadi Iya. ada beberapa orang yang melihat, ada juga orang yang pada saat pemeriksaan Loli itu dia berada dekatnya gitu. Jadi informasi-informasi ini kita dapatkan dari orang lain, bukan polisi di Polda Metro Jaya kan gitu. Tadi ada satu keterangan ketika kami baru datang, ada satu orang yang menyampaikan bahwa Fadel, kamu dapat salam dari Loli. Ketika diperiksa kemarin, Loli menyampaikan nanti ketika Fadel diperiksa mohon disampaikan salam. Itu memang benar ya? Itu benar kan gitu. Dan Fadel tadi langsung mendengar juga gitu. Artinya kemudian tadi ada juga pernyataan yang sangat baik bahwa Loli ini adalah pribadi yang cerdas. Loli ini adalah pribadi yang sangat baik menurut teman-teman di sana. Kan gitu. Artinya Loli sebelum dia dibawa ke safe house, dengan Loli yang hari ini alhamdulillah tidak ada perubahan. Kami sangat meyakini sekali bahwa termasuk pun BAP yang disampaikan di Polres Jakarta Selatan ya kepada penyidik itu tidak satupun yang menyatakan bahwa dirinya adalah korban tindak pidana persetubuhan terhadap anak, apalagi yang diduga dilakukan oleh Fadel. Dia bantah itu. Yang kemudian Loli secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak pernah melakukan aborsi. Kan begitu. Nah, konstruksi hukumnya pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak ini kan kalau kita ketahui jika ada orang yang melakukan, maka ada orang yang diperlakukan. Artinya ada korbannya. Lalu kemudian kalau korban sendiri tidak menyatakan bahwa dirinya pernah dipaksa bersetubuh, berarti kan tidak ada perbuatan pidananya. Untuk itu kami meyakini karena tidak ada perbuatan pidananya, ditambah lagi sebuah adagium hukum sangat terang mengatakan bahwa dalam hukum pidana bukti itu harus lebih terang daripada cahaya. Bukti itu nggak boleh samar-samar. Bukti itu tidak boleh ada perbedaan dengan fakta-fakta yang ada gitu. Jadi semua fakta itu harus berkesinambungan dengan fakta lain, dengan saksi lain, dengan alat bukti surat. Itu semua harus berkesinambungan. Ketika ada perbedaan, maka hal yang paling menguntungkan terhadap tersangka dan atau terdakwa itulah yang harus diputuskan terhadap dirinya. Jadi kami yakin ini tidak akan seperti yang disampaikan oleh Nikita Mirjani, kondisinya tidak akan sebegitu rumit. Kami melihat akan ada ujung daripada permasalahan antara Fadel dengan Laura Mizani ataupun Loli, yaitu kami meyakini Loli akan segera bersama dengan Fadel. Saya pikir itu Baik. aja. Saya tidak mengancam dan tim. Tapi setelah mendengar semua cerita, gambaran, data, kalau ini dipaksakan, kami pasti akan ambil laporan tindakan yang lebih keras ke Mabes Polri tentang perilaku penyidik. Yang kedua, kami pastikan akan dilakukan pra-peradilan. Jadi tidak ada yang bisa bermain-main di kasus ini. Nah, adapun bagaimana LM diperiksa minggu lalu, mulai dari jam 4 sore sampai malam, bagaimana cerita yang sebenarnya yang kami dapat, ya mudah-mudahan ini A1,
itu sangat lucu. Itu nanti saya jelaskan. Saya jelaskan. Jadi yang digambarkan oleh si ini ngomong A itu berbeda dengan fakta yang kami tahu. Makanya nanti kami ungkap. Oke? Terima kasih. Untuk pertama kalinya kamu bertemu dengan Yuk, nanti terlambat. Soalnya tadi janji Zoom dengan si ini. Iya, mau zoom aja ya. Padahal tapi lu saat Kelihatan berbunga-bungaan dia hari ini berbunga-bunga. Parah. Parah nih. Tripod kan tuh. Ini berbunga-bunga banget ini. padahal tapi Loli, pesan sayang Loli ya. Iya. lu sadar nggak sih tapi yang membuat lu viral malah Loli selama ini? Oh enggak. Karena kan dari dulu kan dilihat aja dari penontonnya tuh lihat makanya di akun lihat ada 20 juta, 30 juta, 40 juta. Masuk TikToknya dulu. Lihat masuk ke TikToknya dulu. Oh, berarti udah viral tuh sejauh sebelum kenal Iya, Loli dari ya? 2020 itu. Alhamdulillah. Kita kemana?